dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Kaisang dikabarkan bakal duduki posisi strategis ya, Danantara. Keluarga Jokowi semakin menyala bos ya. Ketika digadang-gadang begitu kan, ada pemberitaan begitu kan ya. Ada pemberitaan bahwa Jokowi kabarnya akan menduduki jabatan sebagai pengawas Danantara ini. Benar gak seperti itu? Ngapain lo Prabowo ngambil seperti itu? Orang hebat di Indonesia banyak kok begitu kan. Ini kan kalau memang ini benar terjadi begitu kan. Karena ini adalah masih muncul di beberapa curhatan di beberapa media begitu kan. Mengatakan begini, Kaisang Pangarep dikabarkan bakal duduki posisi strategis Danantara. Jokowi family makin menyala bos, senggol dong. Semakin Jokowi di situ dikritik, diadili, malah dapat panggung begitu kan. Makanya saya kira percuma kita mengadili Jokowi. Percuma sana sini demo sana sini untuk mengadili Jokowi kalau toh pada hakikatnya posisi Jokowi ini sangat kuat. Lihat saja yang beredar hari ini di struktur begitu kan Danantara. Apakah benar atau tidak, tapi saya belum tahu begitu kan. Ya ini. Tuh ada fotonya di struktur manajemen di Danantara. Kan banget yang didesain strukturnya. Secara objektif mah bagus, tapi secara pelaksanaannya bisa dibayangkan. Ya, ingetin tuh ya. Ingetin. Ada Prabowo sebagai presiden, ada Jokowi sebagai dewan pengawas, ada Luhut ya sebagai dewan penasehat. Ada yang di bawah badan Danantara ini ya kabarnya begitu keluarga mereka begitu kan ya, keluarga mereka. Ada keluarga Prabowo begitu kan, ada anaknya Jokowi, ada Luhut dan ada ponakan Luhut. Apakah benar seperti ini? Nah, kita lihat saja. Ini kan muncul hanya di pemberitaan begitu kan ya, hanya curhatan-curhatan dari media sosial. Tapi saya secara resmi masih belum melihat dan masih belum ada yang dimunculkan dalam struktur ini. Tapi kita tunggu saja. Mungkin bikin akan aroma-aroma dari netizen begitu kan, sangat-sangat komplit sekali begitu kan ya. Belum apa-apa sudah muncul biasanya begitu ya. Bahkan ada yang berkomentar ya, Burhanuddin Abdullah ex napi koruptor jadi ketua tim pakar Danantara yang kelola uang negara sebesar 14,715 triliun. Ngeri bos, apakah seperti itu? rusak ya. Kalau beneran nantinya seperti itu makin kelihatan rakusnya tuh keluarga. Nah, makanya saya pribadi secara resmi begitu kan, saya lihat di berbagai website, berbagai informasi belum ada ya dengan adanya seperti itu. Tapi muncul netizen itu cerdas ya. Netizen itu sekarang ini kalau ingin menunjukkan yang disembunyikan oleh pemerintah, yang disembunyikan saja pasti bocor. Pasti bocor begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat sudah cerdas untuk seperti ini begitu kan. Tapi kalau kembali lagi, kalau Kaisang menjadi bagian dari Danantara ini begitu kan ya, maka ini posisi strategis Kaisang wah luar biasa begitu ya. Walaupun mereka tidak jadi menteri tapi kan memegang kekuasaan yang sangat wow begitu kan. Ya bisa dicap yang namanya keluarga Jokowi semakin menyala pada akhirnya. Ini duit banyak begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika efisiensi itu dikritik banyak orang, tapi pada hakikatnya misalnya uangnya dialihkan ke Danantara, ini kan kritikan luar biasa dari masyarakat. Karena itu adalah uang rakyat. Makanya misalnya begitu kan ya, Jokowi begitu kan ya dengan anaknya, Mbak Luhut dengan ponakannya,
ya Prabowo dengan ponakannya misalnya begitu kan ya, ada muncul seperti itu, ini kan pasti dicap sebagai kerajaan kecil ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak boleh begitu kan. Kalau ada Pak Luhut nggak boleh ada ponakannya misalnya. Kalau ada Jokowi nggak boleh ada Kaisang. Kalau ada Prabowo nggak boleh ada ponakannya. Ganti yang lain aja begitu. Biar apa? Biar fair dong ya. Negara kita kan banyak orang-orang pinter. Masa itu-itu aja kok begitu kan? Itu-itu aja. Muncul sana sini itu-itu aja begitu. Bosan lah. Ya, makanya tidak maju-maju seperti itu. Ya makanya dengan kasus BLBI dulu begitu, itu kita lihat saja sampai sekarang itu masih dicari sana sini begitu kan ya, tidak menemukan titik temu. Jangan sampai yang berbau duit-duit ya terkontaminasi dengan yang namanya pemerintah ya, dan Patri 100% rungkat ya. Mengelola alam SDM dan populasi aja gagal. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi orang-orang itu mempertanyakan begitu kan. Mempertanyakan soal-soal kayak begitu. Nih, aminkan saja pasti dia mampu untuk bekerja di Danantara dengan pendidikan yang lulusan Singapura dan berijazah asli. Semoga Danantara sukses seperti mengelola sang pisang yang offsetnya miliarnya. Ngeri bos, ini ngeri begitu. Makanya saya pribadi kenapa keluarga Jokowi itu bisa seperti itu begitu kan ya, karena mereka kuat ya, mereka punya jaringan yang sangat luar biasa. Kalau ada Kaisang nggak usah ada Jokowi, kalau ada Jokowi ya nggak usah ada Kaisang, kan itu secara tidak langsung begitu kan. Makanya Danantara ini kan mengelola keuangan yang sangat banyak ya, apalagi auditnya kabarnya ya tidak lagi begitu dari BPK, dari PPATK dan sebagainya begitu kan ya. Ini kan pada akhirnya akan muncul spekulasi begitu kan. Makanya harus ke DPR dulu kalau DPR setuju. Sedangkan DPR kan sudah dikuasai pemerintah begitu kan. Ya sudah all out semua begitu. Tinggal PDIP ini. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ini ya PDIP. Ngeri bos. Ini ngeri sedap ya. Coba kita baca beritanya ya. Ini menarik beritanya nih. Coba kita baca. Ini beritanya, Kaisang Pangarep dikabarkan bakal duduki posisi strategis Danantara, Jokowi family makin menyala. Ramai pembahasan ya terkait Danantara yang bakal di-launching Presiden Prabowo tanggal 24 Februari besok. Daya Anagata Nusantara atau Danantara dibentuk dengan tujuan untuk optimalkan kekayaan negara melalui investasi yang lebih strategis. Belum lama ini mencuat ya infografik ya terkait susunan struktur organisasi Danantara. Menarik, nama Joko Widodo dan Jokowi dan putra bungsunya yaitu Kaisang ikut muncul di ya infografik ya tersebut. Berdasarkan dari infografik yang kini telah viral di media sosial seperti di TikTok begitu kan ya, Kaisang diprediksi bakal menempati posisi strategis itu. Jika dilihat dari struktur ya tersebut, Kaisang yang didaulat menempati posisi holding operasional. Holding operasional itu bisa juga diartikan sebagai manajer operasional Danantara. Ngeri bos. Ini kaya begitu kan ya, bayarnya pasti mahal mereka. Bayarannya gede di situ ya. Yang dibayar siapa? Ya uang rakyat. Makai uang rakyat pastinya begitu. Ini gede begitu kan. Coba kita lihat saja ya, nggak usah Pak Luhut terus ya. Nggak usah Jokowi terus. Silakan yang lain begitu kan. Kan ada orang yang kemudian punya mampu begitu untuk mengelola ini ya. Jadi sekian lama begitu kan, seperti ya Pak Luhut, seperti dengan yang lain begitu, belum kelihatan apa yang kemudian bisa menjadi dampak positif yang paling menjadi terobosan baru kepada negara kita. Itu kan sudah kita kelihatan saja begitu kan ya. Makanya biar ada harmonisasi ya, biar ada nuansa-nuansa yang baru, setidaknya memilih orang-orang yang pinter begitu kan ya. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang jujur, orang-orang yang cerdas di situ tanpa ditekan dan intervensi apapun. Tapi saya kira sulit begitu kan. Orang-orang yang dipilih pasti orang-orang mereka, dalam artian ya yang kenal dengan mereka, yang dekat dengan mereka begitu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Jadi orang-orang pinter ini tidak punya kesempatan begitu untuk menduduki di sana. Karena apa? Karena ya kita lihat saja realitasnya begitu kan negara kita. Ya semakin banyak sana sini ya lama-lama bisa saja begitu kan endingnya korupsi, endingnya ini begitu kan. Seperti kasus BLBI, ya Senturi di situ, Bank Senturi dan sebagainya. Sampai hari ini masih menjadi spekulasi. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Ngeri pada akhirnya ya. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.